Rahayu Rahayu Rayu Sakung Dumadi Produk Pinarian Sekewaras Bejo Tonyo Bejo Akhirat Salam cerdas kami untuk seluruh alam. Untuk para sedulur yang sedang laku hari ini, saya akan membahas tentang manembaing kaulah Gusti. Ini yang jarang sekali dimengerti dan dipahami. Video ini khusus buat kalian yang sedang laku. Untuk yang tidak laku di dalamnya, boleh mengikuti, boleh menyimak, boleh memahami. Tapi Anda hanya bisa mengerti dan memahami, tidak mampu merasakan isi yang akan saya sampaikan di dalam manembaing kaulah Gusti. Ini penting sekali buat yang sedang laku, karena hari ini adalah posisi di mana sedulur mengalami posisi manembah. Perlu sedulur-sedulur ketahui bahwa manembaing kaulah Gusti ini bukan hanya sekedar gerakan fisik kita, bukan sekedar gerakan dari tubuh kita, menggerakkan tubuh kita, melakukan gerakan tertentu. Dan bukan cuma sekedar bacaan, di mana kita harus membaca bacaan itu untuk melakukan panembahan. Manembaing kaulah Gusti ini lebih diprioritaskan, lebih diutamakan kepada kemanunggalan rasa. Gerak tubuh kita atau gerak fisik kita adalah bentuk atau perwujudan bahwa fisik kita atau tubuh kita patuh dan tunduk atas kehendak dari sedulur papat kita yang memiliki kemampuan, keahlian, dan memang masternya master di dalam manembah. Itulah gerak fisik. Setelah gerak fisik kita, posisi dari tubuh kita, posisi dari jasmani kita, kita gerakan menurut tata cara, menurut tradisi dari guru yang mengajarkan kita, bahwa tata cara untuk manembah dari sebelum manembah, posisi, dan lain sebagainya. Ini adalah gerak fisik. Gerak fisik adalah perlambang ataupun sebagai gambaran suatu bentuk laku bahwa tubuh kasar kita, raga kita, itu tunduk dan patuh, di mana raga kita senantiasa mengikuti kehendak dari sedulur papat kita yang memiliki kekuatan dan daya kuasa untuk manembah. Setelah kita sudah melakukan gerakan dan tata cara di dalam manembah, maka di sini perlu juga dan sangat penting yang kedua adalah membaca bacaan di dalam manembah. Pentingnya sebuah bacaan di dalam manembah ini adalah untuk mengikat sedulur papat kita yang berupa 4 anasir, 4 elemen yang berupa dari intisari api, angin, air, bumi. Mengikat mereka menjadi satu kesatuan, di mana dalam manembah ini yang punya hajat adalah kekuatan dari air. Kekuatan yang lainnya seperti api, udara, dan tanah adalah menyengkuyung, mendorong, mensukseskan apa yang menjadi hajat dari air. Karena yang menjadi pelaku utama di dalam manembah adalah sedulur papat kita yang berasal dari Kakang Kawah yang mempunyai kiblat di wetan. Itulah fungsi dari bacaan manembah, mengikat semua sedulur papat kita menjadi satu kesatuan dan bekerja sama di dalamnya. Selanjutnya,
bacaan dengan lisan ataupun dengan batin ini sama saja. Tidak ada perbedaan dan tidak ada yang diutamakan. Tergantung dari selera si pelaku dari yang melakukan manembah. Manembah adalah kesejatian dari kunci. Manembah adalah kesejatian dari kunci. Kesejatian dari kunci bukan cuma tertera ataupun tergambar ataupun pada saat kita melakukan tatrap manembah, membaca bacaan manembah, berarti kita sudah manembah. Tidak sebatas itu. Tatrap bacaan di dalam manembah itu hanya simbolik sebagai penggambaran bahwa kita untuk mengingat ada laku yang harus kita lakukan, yaitu manembah. Kesejatian dari manembah, kesejatian dari kunci, yaitu menyatu dengan alam semesta. Setelah kita manembah, ataupun sebelum kita manembah, proses tatrap manembah, selesai manembah, dan melakukan kegiatan sehari-hari, itu adalah satu kesatuan dari manembah. Kalau kita manembah hanya berfokus pada saya sudah manembah, hanya melakukan gerakan ataupun tata praga, saya sudah membaca bacaannya, dan kita sudah melakukan urutannya dalam manembah, berarti saya sudah selesai tugas saya dalam manembah. Bukan seperti itu, sedulur-sedulur. Bukan seperti itu. Apa yang dilakukan tadi hanyalah sebuah pengingat. Itu hanya sebuah pengingat. Itu adalah salah satu yang harus dilakukan dari hawa nafsu kita, yaitu manembah. Karena masing-masing dari hawa nafsu kita mempunyai tugas masing-masing, mempunyai perannya masing-masing. Maka itu adalah salah satu tugas dari hawa nafsu kita, yaitu manembah. Itu hanya pengingat bahwa pentingnya kita untuk manembah dan eling sama Gusti. Pada hakikat dari manembah adalah tindakan dan perbuatan kita setiap detiknya, menyatu dengan alam semesta. Dan mengerjakan segala sesuatu yang memang sudah menjadi tugas dan kewajiban urip sejatine manungsa. Jadi manembah yang sebenarnya adalah tindak tanduk, perilaku, ucapan, perkataan kita di dalam setiap detiknya tanpa putus. Hubungan kita di dalam manembah tidak terputus ataupun tidak tergantikan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Apapun yang kita lakukan, makan juga manembah, minum juga manembah, tidur juga manembah, mandi, dan apapun yang kita lakukan. Karena inti dari manembah adalah kebaktian atau bukti dari hawa nafsu tunduk, patuh, nurut sama hidup. Bentuk kepatuhan ini bukan sebatas pada saat tatrap, bukan sebatas pada saat membaca bacaan kunci. Kepatuhan ini adalah selama 24 jam. Dan terus-menerus selama napas ini masih ada di dalam tubuh kita. Inilah kesejatian dari manembah. Manembah tidak terikat ataupun tidak dikhususkan ataupun tidak diharuskan bahwa saya harus berada di suasana seperti ini, di lokasi yang seperti ini atau di tempat seperti ini. Manembah tidak terikat oleh tempat. Manembah juga tidak terikat oleh ruang. Manembah juga tidak terikat oleh waktu. Manembah adalah suatu tindakan dan perbuatan yang abadi dan kekal, di mana kawula tunduk dan patuh sama Gusti. Inilah inti dari manembah.
Manembah adalah kesaktian dan keahlian dari Kakang Kawah, dari air. Ada lagi, nanti saya jelaskan dan jabarkan tentang Manunggaling Kawula Gusti. Nanti juga ada tentang Asmo, ada juga tentang Leburing Kawula Gusti, Sampurnaning Kawula Gusti, Sampurnaning Patilan Urip. Jadi itu semua adalah tugas-tugas ataupun bentuk sesuatu yang memang bergerak dengan secara otomatis yang ada di dalam diri kita. Kesadaran kita menyadarinya dan kesadaran kita harus menemukan akan titik-titik itu. Untuk itu yang sedang laku, perhatikanlah rasa sejati, perhatikanlah rasa sejati, ikutilah rasa sejati. Karena hawa nafsu atau sedulur rapat itu berkantor pusat pada pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita yang mengendalikan jiwa kita, yang mengendalikan raga kita, yang mengendalikan hasrat kita, dan yang mengendalikan perasaan kita. Di dalam video-video saya yang kemarin-kemarin saya sudah menjabarkan bahwa kuasailah teknik dasar yang paling dasar, yaitu olah napas, olah cipto, olah rasa, olah karso. Pada saat nanti sedulur-sedulur saya buktikan untuk menyaksikan dengan mata telanjang, biar tidak keliru dan tidak salah dalam merasakan. Karena sudah melihat wujudnya, kemungkinan untuk keliru bisa diminimalisir. Tapi kalau belum merasakan ataupun melihat wujudnya, maka yang dimakan pun tidak tahu. Tidak bisa membedakan mana pisang ataupun jeruk. Tidak juga bisa membedakan mana anggur dan mana yang namanya pepaya. Karena belum mampu melihat. Tapi kalau sudah mampu melihat, olah rasa penentu di dalamnya. Jangan sampai tertipu oleh 30 rasa. 30 rasa yang menipu, 30 rasa kepalsuan yang ada di dalam diri kita, yang selalu menyerupai dan membuat kita terjebak di dalamnya. Pada saat sedulur berhasil membeberkan 30 rasa penghambat, 30 rasa yang menyamarkan, yang mengkelirukan, berarti sedulur sudah lolos dalam laku olah rasa. Sebelum mampu membedakan dan bisa menjabarkan secara jelas 30 itu, sedulur belum bisa atau belum lolos dalam laku olah rasa. Lakukanlah laku dengan sepenuh hati dan saya doakan atau saya sabdokan anggenipun laku lulus teguh. Selamat. Oke, saya akhiri aja. Mudah-mudahan video ini benar-benar bisa dirasakan oleh sedulur-sedulur kita yang sedang laku. Untuk yang tidak laku, untuk bisa merasakan inti dari apa yang tadi saya sampaikan, itu akan mengira-ngira, menerka-nerka bahwa yang dimaksudkan itu ini, itu. Karena tidak mengetahui dari kesejatian. Mudah-mudahan kesejatian dari Manembah yang saya sampaikan melalui video singkat ini bisa dicerna, bisa dicercap, dan bisa dirasakan kasunyatanya. Saya akhiri aja. Rahayu sakung dumadi. Mumpung Rasul binarang sakar waras kecoconya pencahayaan. Salam cerdas, damai seluruh.